banget dengarnya, semangat ya hari ini ya. Kita mau bahas sedikit sharing lah ya gitu. Jadi santai aja, gak usah tegang-tegang. Hari ini kita mau bahas tentang emosi. Nah, perkenalkan, nama saya adalah Ruth Elina Desya, dan saya adalah psikolog klinis dan sekarang berprakteknya di Puskesmas Koja. Jadi nanti kalau misalnya mau ketemu saya, ya mudah-mudahan enggak ya. Mudah-mudahan semuanya di sini sehat-sehat mental semua. Kalau mau ketemu saya, konsulnya bisa ke Puskesmas Koja. Gitu. Nah, hari ini kita mau bahas satu hal yang sederhana, yang mungkin juga teman-teman semuanya sering rasain, itu tentang emosi. Ya. Di sini ada yang pernah emosi. Kita volunteer satu anak ya, satu murid yang paling lucu. Siapa? Coba. Oh, Bajri, ayo sini, cepat. Ayo boleh ditarik aja. Coba, bentar. Ya, siapa aja boleh aja. Jadi tugasnya adalah, siapa namanya tadi? Fadri. Tugasnya adalah mengekspresikan emosi dan teman-teman harus tebak. Oke? Siap? Harus tebak ya. Ini apa nih? Ekspresi apa nih? Oke. Malu. Coba lagi ya. Coba lihat nih. Takut ya. Oke, tepuk tangan dulu. Gampang kan? Gampang. Emosi kenalnya gampang, kelihatan dari mukanya. Tapi ada nggak yang kadang-kadang kalau marah diam aja, bilangnya oh aku. Terus bilangnya ini kalau cewek mah biasanya gini. Jadi kadang-kadang yang dirasain itu nggak sama yang diekspresiin. Karena namanya kita orang, kita manusia. Kadang-kadang kita merasakan sesuatu gitu ya, tapi tentu gitu. Jawabnya tidak apa-apa karena sebenarnya. Nah, ini kita mau bahas makanya hari ini tentang emosi. Emosi itu adalah perasaan atau reaksi. Kalau tiba-tiba nggak ada apa-apa terus emosi, wah itu tandanya ada red flag tuh. Kok tiba-tiba emosi, tiba-tiba marah, padahal nggak ada apa-apa. Gitu. Atau tiba-tiba serius aja, random, gitu kan? Nah, kita coba kenal emosi itu banyak banget dan kompleks banget. Ini ada namanya roda emosi. Tapi aku nggak akan bahas satu-satu karena banyak banget ya. Dan ini pakai bahasa baku, mungkin ada beberapa emosi yang kita mau dengar gitu. Jadi emosi itu bukan cuma takut, malu, marah gitu. Tapi marah misalnya bisa aja marahnya kenapa? Bisa aja jengkel, bisa aja kecewa gitu ya, bisa aja terganggu. Kadang-kadang kita mengatakan sebuah emosi itu secara sederhana, secara simpel. Lagi ngerasa apa? Marah. Padahal marahnya kenapa? Marah kecewa sama marah jengkel itu kan beda. Gitu. Jadi banyak emosi di sini. Ini boleh nanti mungkin aku sambil kasih juga nanti ya ke Bu Sarah ya, supaya nanti sambil boleh dilihat-lihat buat mengenal banyaknya emosi. Nah, emosi itu sebenarnya punya fungsinya sebagai alarm, sebagai sinyal gitu ya, kemudian menghubungkan kita dengan orang lain biar bisa connect, biar bisa bonding gitu ya. Terus juga membantu kita sebenarnya untuk mengambil keputusan. Misalnya kalau kita lagi mau melakukan sesuatu terus merasa galau, merasa gundah gitu ya, tandanya berarti ada sesuatu yang harus dipertimbangkan gitu. Itu makanya kenapa emosi membantu mengambil keputusan, kemudian juga mendorong tindakan dan juga mengungkapkan kebutuhan yang lebih dalam. Misalnya emosi, kalau kita cemas atau khawatir gitu ya, berarti biasanya ada ketidakpastian atau deg-degan, cemas, khawatir. Nah itu tuh sebenarnya adalah pengingat, adalah alarm. Oh ini
ini kayaknya aku kenapa-napa nih, aku nggak sehat mental gitu ya. Padahal kalau emosi di tingkat yang tepat gitu ya, dia menunjukkan apa yang harusnya kita lakukan. Lagi, takut nih, takut itu berarti ada ancaman. Terus kompasnya gimana? Apa yang harus kita lakukan kalau kita merasa takut? Misalnya, takut kalau lewat dengan kita tuh harusnya bersikap apa? Gitu. Lagi, marah. Marah itu biasanya karena ada batas yang dilanggar. Kemudian juga kalau misalnya nggak adil perlakuannya yang diterima, atau ada nilai-nilai penting atau ada kepercayaan yang diganggu gitu. Nah, artinya apa? Kalau marah berarti harus tegasin lagi batasannya. Kalau kata anak zaman sekarang mah boundaries gitu, kerennya istilahnya harus ada boundaries gitu. Terus harus bisa untuk membela diri. Nah, marah sehat nggak sih sebenarnya? Sehat nggak marah? Sehat sebenarnya. Marah itu sehat. Marah itu boleh nggak? Boleh marah. Orang kita manusia punya perasaan, ya. Bisa nggak marah? Bisa. Tapi batasnya gimana? Boleh nggak marah-marah yang banting barang? Atau nonjok orang lain? Kesel nih sama orang nih. Tonjok aja. Boleh nggak? Nggak boleh kan pasti. Ada caranya untuk mengekspresikan kemarahan. Gitu. Jadi ada batas emosi yang sehat dan tidak sehat. Lagi, sedih misalnya. Sedih karena baru putus misalnya, ya. Sedih baru putus. Itu tandanya apa? Ada rasa kehilangan, ada rasa kecewa, luka batin, atau ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi. Terus jadinya harus gimana? Ya, berarti kompasnya yang harus kita lakukan itu adalah meluangkan waktu untuk memproses. Mungkin pas pacaran ceritanya, pacarannya toksik misalnya, gitu, atau hubungannya toksik. Makanya ketika hubungannya berakhir merasa sedih gitu, tapi artinya harus ngapain? Harus merawat diri dan paham apa yang sebenarnya penting. Kayaknya ada yang relate nih, ada yang nyambung nih, kayak masuk nih. Ya. Nah, lagi senang sehat nggak? Sehat. Tapi kalau senangnya berlebihan, nggak sehat kan? Ketawa-ketawa sendiri, sehat nggak? Nggak sehat ya, ketawa-ketawa sendiri gitu. Nah, senang itu tandanya adalah kebutuhannya terpenuhi. Jadi kalau teman-teman ngelakuin sesuatu terus ngerasain senang, bisa jadi itu adalah hal yang baik untuk dilakukan karena biasanya terhubung dengan rasa berhasil. Tapi senang karena kesenangan itu bisa menipu kita, ya. Waspada sekalipun senang. Senang itu biasanya menunjukkan bahwa ada sesuatu yang menarik kita untuk melakukan lagi, gitu. Jadi ketika merasa senang, hati-hati lagi navigasinya, kompasnya, dilihat lagi apakah itu membawa makna buat hidup teman-teman. Bermakna nggak yang dilakukan? Baik nggak untuk ke depannya? Gitu. Jadi hati-hati tadi ya sama emosi senang. Lagi tersentuh atau terharu, misalnya lagi nonton, terus filmnya sedih, terus nangis. Nah, itu kenapa? Biasanya karena ada terhubung dengan nilai-nilai, misalnya cinta atau enggak kebaikan. Jadi mereka terharu, gitu. Nah, kompasnya berarti apa yang harus dilakukan? Dia dihargai momennya. Atau misalnya contohnya lain, selain nonton film, misalnya ketemu sama orang yang baik sama kita, nolongin kita, terus kita terharu, kadang-kadang sampai nangis mungkin ya, sampai nangis, tapi nangisnya bukan nangis sedih, nangisnya hanya terharu. Kenapa? Karena ada kedekatan emosional yang terjalin, merasa berterima kasih, merasa bersyukur gitu ya, atau misalnya baru dapat bantuan dari Allah gitu, itu membuat kita merasa tersentuh. Nah, tersentuh atau haru itu adalah momen yang harus dihargai, jadi pengingat buat kita dan juga disyukuri.
cemburu. Gitu. Terus selanjutnya jijik. Jijik kalau misalnya terjadi itu jijik karena ada sesuatu yang nggak sesuai dengan harapan kita. Misalnya ketika melihat rumah berantakan, kotor gitu ya, merasanya jijik gitu. Atau ketika mungkin ada ketika orang melakukan sesuatu gitu ya, terus kita merasa, ih apaan sih kok kayak gitu gitu ya. Kita nggak terima, kita merasa tidak suka gitu ya. Artinya kompasnya apa? Kita harus menjaga jarak karena itu bisa jadi bertentangan dengan nilai pribadi kita. Gitu. Next. Lagi banyak banget nih emosinya. Malu misalnya karena biasanya merasa tidak sesuai dengan standar diri sendiri ataupun harapan. Misalnya malu baru potong rambut, ternyata poninya pendek kan, segini, iya. Terus akhirnya nggak mau keluar rumah, atau misalnya jerawatan, gitu, malu, gitu. Nah itu karena tidak sesuai dengan ekspektasi diri, karena pastinya pengen melihat diri kita baik. Artinya kompasnya apa? Navigasinya apa? Harus introspeksi diri. Kalau misalnya merasa malu, oh mungkin ada hal yang harus aku perbaiki. Misalnya malu ketemu orang, malu ngobrol sama orang, gitu. Terus gimana kalau malu? Diikutin terus rasa malunya. Jangan teman-teman, nanti nggak berkembang, gitu. Kalau misalnya merasa malu, teman-teman coba refleksi, ingat, tanya ke diri sendiri, kenapa ya aku merasa malu? Oh, mungkin aku merasa malu nggak pede ngobrol sama orang lain karena dia mah kayaknya orangnya pintar, aku mah kayaknya kurang deh, jadi malu gitu. Nah berarti artinya apa? Bukan terus-terusan malu, tapi introspeksi diri, pertimbangkan perubahan. Kalau ada hal yang harus diubah, misalnya ngerasa kurang pintar gitu, ya berarti belajar biar pintar gitu. Dan kalau misalnya nggak bisa, itu sesuatu yang nggak bisa juga gitu ya, berarti syaratnya harus menerima diri gitu. Ada lagi emosinya ini banyak banget. Salah satunya bingung, tujuannya apa? Misalnya teman-teman bingung ketika mau mengambil keputusan harus A atau B ya gitu. Nah yang bisa dilakukan adalah luangkan waktu untuk tenang, untuk berefleksi, untuk berpikir, untuk mengambil keputusan secara matang gitu. Next lagi. Nah itu tadi banyak emosi dan sebagaimana kompasnya gitu. Kompas artinya kita harus bersikap apa ketika merasakan emosi tersebut. Kalau emosi tadi, ini maaf tulisannya agak-agak ini, itu adalah tanda emosi tidak wajar. Itu ada DID. D-nya apa? Yang pertama, durasi. Kalau emosinya konstan begitu terus sampai sebulan, 2 bulan, itu namanya nggak sehat. Kenapa? Karena yang namanya emosi itu pasti emang naik turun teman-teman. Gitu. Makanya durasinya harus diperhatikan. Jangan sampai misalnya sebulan sedih, mengulangi sedih, nah itu tadi udah nggak sehat. Gitu ya. Terus intensitas. Misalnya merasa marah tadi ya, marahnya udah sampai berlebihan, udah sampai mukulin orang, udah sampai mukulin teman gitu, atau mukulin keluarga, terus batin barang sampai rusak, itu tandanya sudah sangat intens. Itu sudah perlu bantuan. Dan lagi yang terakhir itu adalah disfungsi. Disfungsi itu apa? Artinya emosi itu yang muncul sudah mulai mengganggu kehidupan kita. Misalnya merasa malu, nggak pede, akhirnya nggak mau keluar rumah. Kalau nggak mau keluar rumah, nggak bisa kerja, nggak bisa sekolah, nggak bisa ketemu orang, langsung kabur. Itu tandanya sudah disfungsi. Gitu. Atau nggak misalnya merasa sedih, sedihnya tuh yang benar-benar sedih sampai panjang banget, yang sampai sedih, sampai nggak bisa makan, sampai nggak bisa mandi, sampai nggak bisa bergerak dari tempat tidur, sampai depresi.
emosi itu namanya sudah disfungsi. Jadi tinggal lihat 3 itu. Kalau mengalami durasi yang terlalu panjang, kalau mengalami intensitas yang terlalu tinggi dan tidak bisa dikontrol, dan juga yang terakhir kalau misalnya itu sudah mengganggu fungsi kehidupan, itu tandanya sudah tidak wajar. Nah, terus gimana kalau strategi mengelola emosi? Disadari dulu emosi yang hadir. Kan tadi emosi bukan berarti dia buruk kan? Boleh nggak rasa marah? Boleh. Sedih boleh nggak? Boleh. Senang? Boleh. Jadi dikenali benar-benar emosi apa yang sekarang sedang hadir. Kemudian dikasih ruang tanpa buru-buru untuk merubah. Kadang-kadang kita maksa sama diri kita. Kita misalnya tadi baru kehilangan keluarga gitu ya, baru ada yang meninggal, terus kita merasa sedih. Besokannya kita harus maksain diri pakai topeng, ketawa-ketawa depan orang lain. Sehat nggak? Ya sehat, itu juga. Jadi dikasih waktu untuk memproses semuanya. Terus investigasi atau dilihat kembali. Tadi kan emosi itu adalah kompas. Kompas artinya kita harus bersikap atau berlaku seperti apa dari emosi itu. Itu harus dilihat. Karena emosi itu sebenarnya membawa pesan buat kita. Tadi kalau misalnya malu, oh berarti harus ada yang diubah. Kalau cemas, khawatir, tandanya ada yang harus dipersiapkan. Gitu. Jadi lihat lagi pesan di balik emosi. Terus jangan lupa bahwa emosi itu bagian dari batin kita. Jadi jangan ditolak. Karena percuma kalau ditolak, ya ditolak dalam arti gak mau ngaku gitu misalnya. Oke. Menggunakan ganja atau jenis obat-obatan lainnya biasanya apa? Untuk mencari senang. Kenapa mencari senang tuh pertanyaannya? Biasanya karena sedih berkepanjangan. Biasanya karena sedih berkepanjangan, karena ada rasa kecewa gitu ya. Kemudian perasaan itu dimatikan. Ini teman-teman, kalau kita merasakan emosi kita nggak ngaku, kita matiin emosinya, dia nggak berfungsi lagi. Jadi yang dirasain bukan sedih lagi, yang kita cari adalah senang. Padahal itu pelampiasan, gitu ya. Itu kalau tadi balik ke emosi. Lama-lama, gitu ya. Lama-lama yang dari emosi itu kita nyari ke senang, itu udah jadi pola kebiasaan lama-lama. Kebiasaan. Kenapa? Karena tadi udah mati rasa yang sebelumnya. Gitu. Jadi hati apalagi kalau udah berurusan dengan obat-obatan, itu efeknya akan sangat banyak, sangat panjang gitu ya. Dan sebelum di puskesmas juga pasien saya itu banyak yang kehilangan akal sehat karena kecanduan. Iya, karena mengganggu fungsi otak. Jadinya halusinasi gitu. Kalau udah halusinasi, udah fungsi otaknya udah rusak, itu udah sangat berat, itu udah nggak bisa dibalikin lagi fungsi otak kita, udah hanya begitu terus gitu ya. Jadi efeknya itu akan sangat berkepanjangan. Jadi hati-hati gitu. Karena itu udah menjadi bukan urusan emosi lagi kalau itu Pak. Itu udah jadi satu pola perilaku. Itu udah masuknya kategorinya apa? Disfungsional. Gitu. Ya. Gimana cara kita ngindarin hal negatif ketika kita lagi sedih, ketika kita lagi marah, supaya kita nggak melakukan hal-hal yang jauh dari luar kesenangan itu, kayak contoh kita makan narkoba atau tawuran. Oke. Pertanyaannya bagus banget. Gimana caranya menghindari kalau misalnya kita lagi ngerasain emosi itu secara intens? Yang pertama dikeluarkan secara sehat. Dikeluarkan secara sehat itu gimana? Cari hobi, cari kebiasaan, atau nggak cari teman curhat yang membantu. Dan yang nomor 2 ini penting banget, berhubungan dengan teman-teman yang seperti apa. Kalau kita ada di lingkungan yang buruk, tanpa sadar kita juga akan mengikuti mereka. Tapi kalau kita di lingkungan yang baik, kita juga akan menjadi baik. Maka itu perhatikan benar-benar siapa yang ada di lingkungan kita. Dan jangan sampai justru bukan kita yang mempengaruhi, bukan kita yang dipengaruhi lingkungan
banyak-banyak refleksi diri, banyak-banyak melihat lagi ke tujuan kamu tuh sebenarnya apa, maunya apa dalam hidup gitu. Kalau misalnya tadi ngerasain emosi yang intens, berarti harus disalurkan secara sehat, misalnya beribadah atau karaoke nyanyi-nyanyi atau nonton film atau curhat sama orang yang bisa dipercaya ya gitu. Curhat sama orang yang bisa dipercaya gitu. Dan kalau misalnya sudah membutuhkan bantuan, mungkin bisa konseling gitu. Itu juga bisa jadi salah satu cara yang membantu dan menghindarkan kita gitu ya dari hal-hal yang baru. Karena biasanya kalau orang lagi emosi itu pilihannya atau keputusannya itu tidak tepat. Kalau udah emosi kadang-kadang kita tuh udah langsung buta sama semuanya. Misalnya ngerasain marah, udah ketutup matanya sama marah, langsung main tonjok aja misalnya gitu. Atau udah sedih kelamaan, misalnya ada masalah hubungan di orang tua misalnya, terus begitu ada datang teman nawarin minum, nawarin obat gitu ya, langsung dihajar aja gitu. Itu karena kita mengambil keputusan berdasarkan emosi. Ingat, namanya orang bukan cuma emosi aja, tapi juga ada akal sehat ya gitu. Jadi secara seimbang. Ada lagi pertanyaannya? Keinginan ada tujuan, misalnya halu pengen jadi orang kaya misalnya. Nah berarti harus apa? Harus halu terus? Ya enggak, berarti harus kerja, harus berusaha. Emang gampang jadi orang kaya ya kan? Kalau mau halu doang gampang gitu. Yang sulit itu apa, bikin itu jadi kenyataan gitu. Tapi ada juga hati-hati halu yang nggak sehat ya, misalnya udah halu itu aku dikejar-kejar mau dibunuh atau apa segala macam yang ketakutannya sebenarnya itu nggak nyata, hati-hati ya. Ya. Merespon sama orang yang selalu baperan. Kalau nanya apa dia baper, marah, dikit-dikit marah, sensitif. Padahal kita nanya baik-baik, kita ngasih motivasi, saran, tapi dia maksudnya tuh jawabannya nggak enak gitu. Jadi jawabannya baper aja, sensitif. Oke. Gimana dok? Gimana menghadapinya kalau perasaan tiap orang itu beda, gitu ya. Ketika ada satu kejadian, misalnya kehilangan handphone misalnya, ada yang sampai sedih banget, ada yang biasa aja. Jadi ingat bahwa orang lain tuh mungkin punya perasaan yang berbeda dengan kita. Sama kadang-kadang mereka juga mungkin punya nilai-nilai gitu ya, atau ajaran-ajaran panutan mereka yang berbeda sama kita. Jadi kalau misalnya kita kasih sesuatu masukan gitu ya yang sebenarnya positif, tapi katanya dia nggak terima gitu, ya udah itu kembali buat dia. Ngaruhnya apa sama hidup kita? Mungkin nggak ngaruh kan? Mungkin nggak ngaruh, cuma karena kita merasa ingin membantu aja gitu. Tapi kalau misalnya dia nggak terima, ya udah berarti tetapkan batasan. Dan kita juga bukan orang yang bisa mengontrol orang lain. Misalnya ngubah perasaan, udah kamu nggak usah sedih gitu. Misalnya dia baper, karena batasan emosi menurut setiap orang tuh mungkin bisa jadi berbeda. Sedihnya saya sama sedihnya teman-teman di sini mungkin beda. Senangnya saya, senangnya kamu mungkin beda gitu. Jadi dipahami bahwa emosi itu berbeda-beda ya. Jadi kalau ibaratnya ada orang yang baper, berlebihan, ya mungkin biar aja dia ngerasain kayak gitu. Tapi respon kita gimana ya? Kita bantu, kita kasih nasihat mungkin ya, kita bantu tenangkan. Tapi kalau dia masih berkutat sendiri dengan pikirannya, ya udah berarti itu kembali lagi itu adalah masalah dia. Ingat sendiri bahwa kita punya urusan sendiri gitu ya. Jadi kita hargai keputusan masing-masing dan perasaan orang lain juga. Dia lagi suka sama seseorang. Suka sama seseorang gitu ya. Tapi kok dia cuek? Wah, dia cuek. Terus berarti itu kalau berangkat sekolah tuh kayaknya gimana gitu, dari rumah saya udah siap-siap terima sebelum dia gitu ya. Makanya begitu di sekolah kok jangankan ngasih senyum, menegur aja enggak gitu. Gimana cara mengatasi rasa minder tadi? Oh, rasa minder, Kecewa atau gimana gitu? malu atau kecewa atau ditolak.
respon kita sesuai dengan keinginan kita, gitu ya. Contohnya cinta, misalnya kalau misalkan balik lagi tadi kan belum tahu nih konteksnya, emang udah ngungkapin, gitu. Emang itu hubungannya berbalas, artinya emang sama-sama suka, gitu ya. Itu kan balik lagi, perasaan setiap orang kan berbeda-beda. Tapi yang penting jangan sampai itu sebenarnya ganggu kamu. Karena tadi 3 ya, durasi, intensitas, sama disfungsional. Itu ganggu nggak kalau ke sekolah terus jadinya minder, malu? Belajarnya efektif nggak di sekolah? Jadinya enggak. Pikirannya kemana-mana, nggak bisa fokus. Itu tandanya sudah tidak wajar, sudah disfungsi, gitu. Itu udah mengganggu. Berarti gimana responnya? Ya fokus lagi ke tujuan kamu. Dan ingat, emosi itu kelihatan nggak? Nggak kelihatan sebenarnya. Kan bisa dibohongin. Bisa aja kita di dalamnya merasa sedih, tapi bilangnya tadi nggak apa-apa. Mukanya flat datar, padahal di dalam hati udah marah banget. Misalnya, emosi itu nggak kelihatan. Jadi bayangin sekarang kalau misalnya ngerasain satu emosi gitu ya. Bayangin emosi itu kayak angin. Dia tuh datang, lewat, bisa dirasain. Tapi emosi itu harusnya tidak melekat. Tidak melekat. Jadi kalau misalnya kamu suka sama seseorang gitu misalnya ya, terus ngerasain emosi malu-malu gitu, atau gugup, nervous, itu wajar, semuanya wajar. Tapi kalau perasaan itu melekat dan mengganggu kamu, itu baru nggak wajar, gitu ya. Jadi kalau misalnya udah mulai suka-sukaan atau enggak ada crush, kalau istilahnya Gen Z, Gen Alpha lah sekarang crush katanya, kalau ada crush ya udah diambil keputusan. Kamu udah confess belum, udah bilang belum sama orangnya gitu ya. Terus emang orangnya suka juga nggak sama kamu, karena kan kita nggak bisa memaksakan perasaan gitu. Dan tapi yang paling penting adalah fokus sama tujuan. Ke sekolah tuh mau ngapain? Ke sekolah mau lihat CD, apa mau belajar gitu kan? Gitu. Kalau sekolahnya tujuannya mau lihat video, nggak usah ngapain ke sekolah, liatin aja terus nongkrongin, ya kan? Tapi kan ke sekolah kan mau belajar gitu, mau aktivitas, ya. Oke. Ada makan atau canggung, gitu ya. Canggung itu biasanya terjadi karena kita takut melewati batasan. Mirip-mirip sama malu mungkin ya. Malu berarti tadi coba kita lihat, kita introspeksi diri gitu, nggak enakan. Kita lihat dulu, pertimbangkan ini sesuatu yang harus dilakukan apa enggak ya gitu. Kalau nggak enakan, misalnya nolak seseorang atau nolak sesuatu gitu ya. Misalnya ada orang minta tolong sama kita, terus kita iya aja, padahal sebenarnya di hati aduh males banget nih, aduh nggak terima nih, nggak mau gitu ya. Kalau misalkan kita iyain terus, nanti orangnya juga bisa memanfaatkan kita, jangan-jangan. Dan kita juga nggak tulus ngebantunya. Jadi amal nggak ngebantuin orang tapi nggak tulus, nggak jadi amal gitu ya. Jadi introspeksi diri, lihat dari diri sendiri gitu.